Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurobat21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini Bapak Ibu Guru, kami akan menyampaikan terkait 16 kondisi yang tidak bisa divaksin, mengingat guru termasuk salah satu penerima vaksin prioritas. Nah baik Bapak Ibu, kita to the point saja, tanpa panjang kali lebar kali tinggi, kita langsung ke poinnya. Nah jadi apa yang akan kami sampaikan terkait 16 kondisi tadi, itu sumbernya adalah dari Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK 020241/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi sumber atau referensi dari informasi ini sangat valid karena sumbernya langsung dari peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke baik Bapak Ibu, poin pertama dari surat keputusan tadi ya, yang perlu kita pahami bahwasanya apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam di atas 37,5 derajat Celcius, vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita COVID-19 dan dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. Jadi poin pertama yang perlu kita pahami, nanti pada saat screening ternyata Anda di atas 37,5 derajat Celcius suhu tubuhnya, maka itu vaksinnya akan ditunda, bukan tidak diberikan ya, tapi akan ditunda saja sampai terbukti bahwasanya demam itu bukan demam COVID-19, seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah dipastikan hasilnya lebih tinggi atau sama dengan 140/90, maka vaksinasi tidak diberikan. Jadi kalau ternyata tekanan darahnya ini ya 140/90 atau lebih, maka vaksin tidak diberikan. Kemudian yang ketiga, jika terdapat pada jawaban ya pada salah satu pertanyaan nomor 1-13, maka vaksin tidak diberikan. Nah tentu kita bertanya, pertanyaan nomor 1-13 itu yang mana? Nah baik, kami akan tampilkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah daftar pertanyaan. Di sini ada total pertanyaan sejumlah 16 pertanyaan. Jika ternyata pernyataan nomor 1-13 ini nanti ada jawaban ya, maka Anda tidak akan divaksin. Nah kita lihat ya, kita cek satu persatu apa saja pertanyaannya nih. Nah daftar pertanyaan ini adalah daftar pertanyaan yang akan ditanyakan nanti oleh petugas kesehatan ketika Bapak Ibu Guru nanti divaksin di sekolah, sebelum divaksin maksud kami. Yang pertama adalah nanti ditanyakan apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID-19. Nah jika misalnya Anda menjawab ya, artinya sudah pernah positif, maka ya sudah, Anda tidak akan divaksin. Satu. Yang kedua adalah nanti ditanya apakah Anda sedang hamil atau menyusui. Jika Anda termasuk wanita hamil atau ibu menyusui, tentu akan menjawab ya, maka juga tidak akan divaksin. Yang ketiga adalah nanti akan ditanya juga apakah Anda mengalami gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir. Nah jika dalam 7 hari terakhir Anda mengalami gejala ini, batuk, pilek, sesak napas, maka vaksin tidak akan diberikan. Yang keempat, nanti juga akan ditanya apakah ada anggota keluarga serumah yang kontak erat dengan suspek atau terkonfirmasi sedang dalam perawatan COVID. Nah, jika iya, maka dipastikan Anda pun tidak akan divaksin. Nomor 5, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksin COVID-19 sebelumnya? Nah ini pertanyaan untuk vaksin kedua ya, karena nanti ada 2 fase. Jadi nanti ketika Anda divaksin, kemudian akan ditanya di vaksin kedua, nanti akan ditanya pertanyaan ini. Ketika misalnya sebelum vaksin kedua Anda mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan, maka itu tidak akan diberikan vaksin kedua, seperti itu. Selanjutnya nomor 6, apakah Anda sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah? Nah jika jawabannya iya, maka juga tidak akan divaksin. Nomor 7, apakah Anda menderita penyakit jantung, gagal jantung, atau penyakit jantung koroner? Nah ini terkait dengan penyakit jantung. Jika ada riwayat gagal jantung atau jantung koroner, maka juga tidak akan divaksin. Nomor 8, nanti juga akan ditanya apakah Anda menderita penyakit autoimun sistemik, SLE, atau lupus, Sjogren,
vaskulitis dan autoimun lainnya? Nah, jika jawabannya iya, maka juga tidak akan divaksin. Selanjutnya, apakah Anda menderita penyakit ginjal kronis, sedang menjalani hemodialisis, dialisis peritoneal, transplantasi ginjal, sindroma nefrotik dengan kortikosteroid? Nah, jika jawabannya iya, maka juga tidak akan divaksin. Nomor 10, apakah Anda menderita penyakit rematik autoimun atau rheumatoid arthritis? Nah, jika jawabannya iya, juga tidak akan divaksin. Kemudian nomor 11, apakah Anda menderita penyakit saluran pencernaan kronis? Jika iya, tidak akan divaksin. Nomor 12, apakah Anda menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun? Jika jawabannya iya, juga tidak akan divaksin. Nah, pertanyaan 13 di sini sampai 13 tadi ya. Apakah Anda menderita penyakit kanker kelainan darah, imunokompromis atau defisiensi imun dan penerima produk darah atau transfusi? Jika jawabannya iya, maka juga tidak akan divaksin. Ketika nomor 1 sampai 13 tadi ini jawabannya ada salah satu jawaban iya, maka tidak akan divaksin, seperti itu. Nah, bagaimana dengan 4, 15, dan 16? Nah, untuk pertanyaan 14, 15, dan 16 ini ada penjelasan tambahan yang perlu kita pahami. Kita baca pertanyaannya. Nanti ditanya, apakah Anda menderita penyakit diabetes mellitus? Nah, nanti penjelasan tambahannya Bapak Ibu ada di sini, di bagian bawah sini ya. Di sini untuk pertanyaan nomor 14, penderita diabetes mellitus tipe 2 terkontrol dan HbA1c di bawah 58 mol atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi. Ya, jadi tidak semua penderita DM ini, diabetes mellitus ini tidak divaksin. Ya, ada catatan di sini ya, yang dapat divaksin itu adalah penderita DM tipe 2 terkontrol dan seterusnya ya. Bapak Ibu bisa baca lebih detail. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 15, apakah Anda menderita HIV? Nah, di sini ada penjelasan tambahan juga. Di sini Bapak Ibu kami tandai supaya lebih jelas ya. Oke. Untuk pertanyaan nomor 15, bila menderita HIV, tanyakan angka CD4-nya. Bila CD4 lebih kecil dari 200 atau tidak diketahui, maka vaksinasi tidak diberikan. Nah, ini ada catatannya Bapak Ibu. Kemudian nomor 16, apakah Anda memiliki penyakit paru, asma, PPOK atau TBC? Nah, ini juga ada catatan tambahannya. Jika terdapat jawaban iya pada salah satu pertanyaan nomor 16, vaksinasi ditunda sampai kondisi pasien terkontrol baik. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ada penyakit asma, PPOK, TBC, maka itu statusnya akan ditunda sampai terkontrol baik. Kemudian untuk pasien TBC dalam pengobatan dapat diberikan vaksin minimal setelah 2 minggu mendapat obat anti tuberkulosis. Jadi yang penderita TBC dalam pengobatan ini tetap bisa divaksin, tapi dengan catatan 2 minggu setelah mendapat obat anti tuberkulosis, seperti itu. Dan untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format screening ini dapat berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat. Nah, ini adalah info lengkap dan resmi terkait vaksinasi, termasuk untuk guru nantinya. Jadi nanti akan ada 3 kesimpulan pada akhirnya, yaitu yang pertama dapat diberikan vaksin atau vaksinasi ditunda atau tidak diberikan. Tentu dasarnya adalah penjelasan-penjelasan yang sudah kita baca tadi sama-sama. Jadi kami tampilkan langsung SK Dirjen ini supaya lebih pasti dan lebih detail, seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa untuk lebih lengkap bisa membaca atau mendownload, tinggal ketik di Google nanti. Ini keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK dan ini dan seterusnya. Kami membuat video ini karena saat ini banyak info yang beredar terkait vaksin ini. Ada yang mengatakan ini tidak boleh vaksin, ini boleh divaksin. Sumbernya tidak jelas, sumbernya masih katanya atau katanya. Nah, sehingga video ini kami buat dengan sumber yang sangat valid, yaitu informasi resmi dari Kementerian Kesehatan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.